Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Lause berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sangat baik. Apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita memejamkan mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Terima kasih adik-adik kami yang boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Mereka memuji Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan memimpin mereka, menolong mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, dan bahkan mereka dari kecil mau belajar sungguh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Anak Tuhan yang taat itu adalah anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan kemudian melakukannya dan taat kepada panggilan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah,
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, kalau Tuhan memanggil kita, maka kita harus menjawab, ya Tuhan, aku ada. Dan saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat, kita mau duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan panggilan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat hadir untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dalam setiap ibadah kami, dari mulai sampai selesai. Biarlah kami bersungguh-sungguh dalam setiap pemberitaan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak cerita minggu lalu? Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi masih ada murid Yesus yang tidak percaya. Siapa namanya? Masih ingat kan namanya siapa? Thomas. Nah, Thomas itu mau mencucukkan jarinya dulu ke dalam tangan Yesus yang berlubang kena paku pada waktu disalib, baru dia mau percaya. Akhirnya Yesus datang, baru akhirnya dia bisa percaya. Ya. Nah, hari ini Yesus juga mendatangi murid-muridnya yang ada di Danau Tiberias. Mereka sedang menjala ikan. Murid-murid Yesus itu kebanyakan adalah nelayan dulunya, ya. Nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan. Mereka mencari ikan di Danau Tiberias. Nah, hari itu mereka sudah menjala ikan dari pagi sampai siang, tapi belum ada dapat ikan satupun. Biasanya banyak ikan di situ, ya. Kemudian setelah mereka bertemu Yesus, apa yang terjadi? Apakah mereka akan mendapat ikan banyak? Kemudian apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Apakah Yesus akan marahi Petrus? Nah, untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, mari kita saksikan panggung boneka berikut ini. Ya. Pada suatu hari, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya yang ada di pantai Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, kedua anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Hari itu mereka sedang menjala ikan. Aku pergi menangkap ikan. Kami pergi juga dengan engkau untuk menangkap ikan. Ayo, kita naik perahu saja. Ayo kita naik perahu. Sudah sepanjang malam kita belum dapat ikan nih. Iya, heran, tidak seperti biasanya. Padahal kita adalah nelayan yang sudah berpengalaman menangkap ikan. Kok nggak dapet ya? Bagaimana nih? Kita tidak ada lauk untuk makan malam. Kalau gitu, ayo kita coba lagi dah, kita tebar jala lagi. Aku sudah lelah.
Apa benar ya yang kita lakukan dengan menjala ikan seperti ini? Padahal guru pernah menyuruh kita untuk menjadi penjala manusia. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak ada. Ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Oke, sebelah sini ya. Ayo kita tebarkan. 1, 2, 3. Yo. Lalu mereka mengikuti perintah Yesus dan menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Tetapi mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun demikian, jalannya tidak koyak. Petrus, lihat. Itu Yesus. Wah, betul, itu adalah Yesus. Ayo bantuin, ikannya banyak sekali. Besar lagi. Ayo. Kami segera datang. Kami segera datang. Aku mau lebih cepat. Aku mau langsung berenang bertemu dengan guru. Berenang. Sementara murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dan setelah mereka tiba di darat, maka mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah dia? Sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Guru, ini kami bawa beberapa ikan. Marilah dan sarapanlah. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan sesudah sarapan, maka Yesus memberikan beberapa pertanyaan kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Simon, ikutlah aku. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Simon Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia menyuruh Simon Petrus untuk mengikuti dia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat kan panggung bonekanya. Yesus sangat memperhatikan murid-muridnya, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mendatangi murid-muridnya untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Yesus hari itu mendatangi murid-muridnya di Danau Tiberias. Mereka menjala ikan di sana. Nah, Yesus juga mau memulihkan Petrus, ya. Karena apa? Petrus rupanya dulu waktu Yesus disalib, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal artinya apa? Menyangkal artinya tidak mau mengakui. Ya, waktu itu ada orang-orang yang menangkap Yesus, kemudian mereka ketemu sama Petrus. Terus dia bilang, "Hei, kamu muridnya Yesus ya?"
"Bukan, saya nggak kenal Yesus," kata Petrus. Nah, itu namanya menyangkal. Padahal dia adalah murid Yesus kan. Nah, itu malah sampai 3 kali dia ngomong kayak begitu. Ada 3 orang yang bertanya, dia 3 kali juga menyangkal. Setelah menyangkal itu, Petrus sangat sedih karena tadinya dia pernah berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa dia akan membela Tuhan Yesus sampai mati. Tetapi pada waktu ditanya seperti itu, dia malah bilang menyangkal, malah bilang tidak kenal. Ya, dia sangat kecewa pada dirinya sendiri karena dia tidak bisa membela Yesus pada waktu itu. Nah, adik-adik, apakah Yesus kemudian marah kepada Petrus? Kemudian apakah Yesus memberi hukuman kepada Petrus? Tidak. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Makanya dia menanyakan 3 pertanyaan kepada Petrus. Apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Nah, Yesus juga memberikan penghiburan kepada Petrus. Setelah murid-murid Yesus tidak ada Yesus lagi, mereka bingung kan mau ngapain. Mereka akhirnya kembali menjadi nelayan, menjala ikan di Danau Tiberias, ya. Danau Tiberias danau yang sangat besar, tidak seperti Danau Sunter, ya. Luasnya bisa 10 kalinya dari itu, sangat besar. Mereka biasa mencari ikan di sana. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus tidak tahu lagi harus ngapain. Tidak ada Yesus di sana. Biasanya mereka ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus mengajar di sini, mereka ikut. Yesus mengajar di sana, mereka ikut. Nah, pada waktu tidak ada Yesus, mereka bingung mau ngapain ya. Akhirnya mereka menjala ikan lagi. Nah, pada waktu Yesus mendatangi mereka di sana, akhirnya Yesus memberi tugas kepada Simon Petrus, ya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Petrus harus membimbing murid-murid Yesus yang ada di sana supaya belajar mengenai firman Tuhan. Nah, kalian tahu nggak adik-adik apa perintah Tuhan kepada murid-muridnya? Ada di Yohanes 14 ayat 15. Langsung bacain ya. Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, itu adalah perintah Tuhan Yesus loh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menuruti perintahnya, mengikuti firman-Nya, taat ya, taat pada orang tua, mengasihi semua ya, teman, adik, kakak, orang tua, guru juga ya. Nah, dengan menjalankan perintah Tuhan itu, kita adalah murid Yesus yang benar ya. Nah, sekarang maukah adik-adik semua menjadi anak Tuhan yang taat dan menjalankan perintah Tuhan? Tentu mau ya, kita kan anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengikuti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, baiklah kalau gitu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar ya Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu yang baik, taat, dan mengikuti perintah Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami dapat terus melaksanakan dan taat pada firman-Mu sampai kepada akhirnya. Tuhan juga berikan bimbingan-Mu ya Tuhan pada kami semua supaya kami dapat bersungguh-sungguh menjalankan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya? Luar biasa ya. Yesus kita itu memang luar biasa. Maka kita harus menjadi anak Tuhan yang taat
dan juga mengasihi Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan semakin hari, semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian I Love You Jesus. Menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sampai di sini kebaktian sekolah minggu. Sampai jumpa kembali minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.